Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dipertemukan lagi di media pembelajaran bersama saya lagi Aris Prabayohansa. Hari ini atau kali ini saya akan membahas pembelajaran matematika, meneruskan materi yang sempat saya buat, yaitu materi bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar ini ada 4, di mana saya di video sebelumnya sudah membahas tentang kubus dan balok. Video ini saya akan khususkan untuk membahas materi bangun ruang sisi datar, yaitu bangun prisma. Baik, teman-teman, mohon perhatikan semua. Mohon diperhatikan semua dengan saksama. Nanti ada beberapa pertanyaan yang mesti kalian jawab yang ada di buku atau yang ada di slide nanti di sini. Kita langsung saja ke materi. Kita buka slide-nya. Jadi ini adalah berbentuk slide. Bapak ambil dari internet atau saya ambil dari internet. Perhatikan. Nah, bahan ajar matematika kelas 8 semester 2 ini adalah KD-nya. KD-nya 5.1, 5.2 dan 5.3 ya. Oke, kita akan lanjut. Sebenarnya ini materi KTSP tapi kan berhubungan dengan K13, tidak beda jauh ya, teman-teman. Kita akan lanjut di sini. Kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta bagian-bagiannya, membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas, menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok dan prisma dan limas. Ini adalah kompetensi dasarnya sebenarnya. Ya, indikatornya juga sudah ya. Nah, indikatornya itu adalah mengidentifikasi sifat-sifat prisma, bagian-bagian prisma. Teman-teman harus tahu semua untuk bagian-bagiannya seperti pada video-video sebelumnya. Nah, ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Teman-teman bisa lihat ya atau bisa disimak. Kita lanjut. Materi pokok pembelajarannya ada, nanti ada persepsinya, ada prisma dan sifat-sifat prisma, ada prisma dan bagian-bagian prisma, ada jaring-jaring prisma, luas permukaan prisma, volume prisma, dan nanti ada daftar pustaka. Oke, kita mulai. Perhatikan dengan baik. Ayo kita belajar bangun ruang sisi datar. Coba perhatikan bentuk atap rumah di ini. Nah, perhatikan atap bentuk rumah ini. Jika bentuk atap rumah disederhanakan menjadi bentuk gambar yang lebih sederhana, nah seperti ini, perhatikan. Nah, teman-teman perhatikan. Nah, perhatikan. Nah, seperti ini. Maka bentuk sederhananya itu adalah ada segi tiga. Perhatikan. Ada segitiga dan di situ ditarik dengan segitiganya, dan di sana juga ada segitiga, sepasang segitiga. Apa yang dapat kalian katakan tentang gambar bentuk sederhana itu? Bangun apakah itu? Nah, bangun tersebut adalah bangun prisma. Jadi ini kalau disederhanakan seperti ini. Ini atapnya berbentuk prisma. Oke, prisma dan sifat-sifatnya. Nah, prisma yaitu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang sama dan sebangun. Perhatikan, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Jadi teman-teman ya, prisma itu sebuah bidang yang sejajar seperti ini, dan bidang-bidang atau rusuk-rusuk yang ini yang sejajar nantinya. Semuanya sama rusuknya ini. Artinya sejajar itu tingginya sama ya. Dan prisma ini merupakan mempunyai dua bidang yang sama, yang kongruen di sini. Oke. Nah, ini adalah bentuk prisma segitiga ya. Ini juga bentuk prisma sebenarnya itu sudah saya katakan di video-video sebelumnya bahwa kubus atau balok itu masuk ke prisma. Nah, ini juga prisma. Ini ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5,
Ini prisma trapesium karena alasnya trapesium, berbentuk trapesium ya. Segi 4 masuknya. Nah, oke, kita unsur-unsur prisma serupa dengan unsur-unsur balok. Di antaranya ada sisi alas, sisi atas, ada rusuk, ada titik sudut, ada diagonal sisi, ada diagonal ruang, dan bidang diagonal. Perhatikan. Nah, perhatikan. Ini titik sudut. Perhatikan. Ini titik sudut. Perhatikan. Nah, perhatikan ini diagonal ruang, ya. Sama ini juga diagonal ruang. Ya, paham ya? Ini diagonal ruang. Ini rusuk, teman-teman bisa perhatikan semua, ini juga rusuk. Ya. Nah, itu diagonal diagonal apa? Diagonal sisi, ya. Ini disebut diagonal sisi atau diagonal bidang. Paham ya? Jadi untuk menggunakan diagonal bidang, menggunakan rusuk itu titik sudut juga paham. Prisma dan bagian-bagiannya, perhatikan teman-teman. Di sini ada prisma segitiga. Nah, di sini adalah sisi alas. Ya, sisi alas itu ada dua, yaitu sisi alas atas dan sisi sisi alas itu ada dua. Jadi ini sebenarnya ada sisi atas dan sisi alas. Ya. Maksud dua itu adalah sisi alas dan ini juga sisi alas sebenarnya, cuman ini karena bawah alas itu dan ini sisi atas. Jadi sisi ini ada dua. Perhatikan lagi ya, sisi depan ada sisi kanan, ya. Ada sisi kiri. Paham ya? Sisi depan tuh yang ini. Yang di sini yang ini, sisi kiri yang ini ke sini. Ini dan sisi kanan yang ini ke sini. Oke? Nah, kalau yang ini ada sebuah prisma juga, ini prisma segi 4. Nah, ini juga sama. Sisi alas, ini sisi atas, ya. Nah, ini sisi depan, sisi kanan, sisi kiri, dan sisi belakang. Teman-teman bisa hitung sendiri ya berapa sisinya, mudah insyaallah. Ini prisma segi 5 ya, tergantung banyaknya, ada segi N nantinya. Nah, sisi alas. Nah, ini juga sisi, ini sisi. Ini sisi rusuk. Sisi alas dan sisi atas berhadapan sama dan sebangun ya. Sisi-sisi tegak berpotongan pada rusuk-rusuk yang sejajar. Jadi sisi tegak itu adalah berpotongan pada rusuk-rusuk yang sejajar. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman. Nama prisma tergantung pada bentuk segi N. N itu adalah seginya segi berapa ya. Segi 2 misalnya. Cuman nggak ada segi 2 ya. Karena kalau segi 2 itu agak susah. Minimal segi 3. Dari awal segi 3. Paling kecil itu segi 3. Yang menjadi sisi alas dan sisi atasnya. Ini segi 3 ya. Ada segi 4. Ada segi 5. Ada segi ini segi 4 juga, tapi alasnya berbentuk trapesium. Nah, prisma segitiga sebab alas dan atasnya berbentuk bidang segitiga. Prisma segi 4 sebab alas dan atasnya berupa bidang segi 4. Prisma segi 5 sebab alas dan atasnya berupa segi 5. Ini juga prisma trapesium sebab alas dan atasnya berupa bidang trapesium atau segi 4. Sebenarnya masuk segi 4 ya. Oke. Nama prisma juga dipengaruhi posisi rusuk terhadap sisi alas dan sisi di atas. Dibedakan dua macam. Dengan teman-teman, ya. Nah, ya. Dinamakan prisma tegak sebab rusuk-rusuknya tegak, lurus dengan sisi alas dan sisi atas. Dinamakan prisma condong atau prisma miring sebab rusuk-rusuknya tidak tegak lurus dengan sisi alas dan sisi atas atau miring, tapi dia sejajar sisi tegak ini. Secara umum yang dibacakan dalam matematika adalah prisma tegak yang ini. Oke, jaring-jaring prisma ya, jaring-jaring prisma perhatikan. Nah, ini jaring-jaring prisma. Jadi ini sebuah prisma kalau dibuka seperti ini. Nah, hilanglah seperti ini. Jadi jaring-jaring prisma. Ada lagi jaring-jaring yang lain sebuah prisma. Ini jaring-jaring dari sebuah balok sebenarnya. Kubus bisa kubus juga. Nah, seperti ini. Kita hilangkan. Nah, seperti ini. Oke. Untuk jaring luas permukaan prisma.
ya. Ini mudah sekali teman-teman untuk materi ini. Saya akan percepat atau persingkat saja supaya teman-teman langsung ke intinya, yaitu adalah menentukan luas dan volume nantinya untuk bangun ruang sisi datar ini. Menentukan rumus luas permukaan prisma yang alasnya jajar genjang dengan panjang alas A cm, tinggi B cm, dan lebar C cm, tinggi prisma T cm. Oke, perhatikan. Ini sebuah jajar genjang. Artinya jajar genjang itu adalah persegi panjang, ya, masuk ke persegi panjang dia. Perhatikan, di sini ada tinggi, di sini ada B, di sini ada A, ada alas. Prisma tegak dengan alas jajar genjang ya, dengan panjang A, tinggi B atau lebarnya tuh C, tinggi prisma T, ya. Perhatikan berapa luas bidang prisma tersebut. Perhatikan, ada beberapa sisi dan berapa bidang, apa saja sisi dan dari prisma tegak dengan alas jajar genjang tersebut. Ini seperti ini, teman-teman. Di sini ada jajar genjang, di sini ada persegi panjang, di sini juga ada persegi panjang, ya. Nah, perhatikan, kita keluarkan. Nah, jadi ada persegi panjang. Ini merupakan persegi panjang, persegi panjang. Nah, ya. Perhatikan lagi. Nah, ini kalau kita buka seperti ini untuk cari luas. Berapa luas permukaan prisma tersebut? Yaitu luas alas. Jadi luas alas yang bawah dikali luas ditambah luas tutup, luas atas, ditambah luas sisi depan yang ini, luas sisi depan yang ini, ya. Luas sisi belakang yang ini, ya. Luas sisi kanan yang ini, luas sisi kiri yang ini, ya. Jadi luas jajar genjang itu tambah luas jajar genjang ditambah luas persegi panjang, luas persegi panjang, luas persegi panjang, dan tambah luas persegi panjang. Jadi A dikali B, ya, tambah A dikali B ditambah A dikali T ditambah A dikali T ditambah C dikali T ditambah C dikali T. Jadi 2A kali B tambah 2AT. Ini sebenarnya sama dengan luas pada bangun ruang sisi datar, yaitu kubus dan balok, karena alasnya berbentuk segi 4 tadi. Kan jajar genjang itu segi 4 sama, ya. Intinya dicari dulu luas jajar genjangnya tadi. Udah, ya. Nah, dengan demikian luas bidang prisma tegak dengan alasnya jajar genjang seperti ini. 2 alas kali lebar, 2 alas kali tinggi, 2 kali lebar kali tinggi. Sama, ya, dengan rumus luas bangun datar. Beda lagi nanti kalau alasnya berbentuk segi 3, ya. Beda lagi. Jadi nanti alasnya itu kan akan berubah, ya. Akan berubah. Nah, prisma tegak dengan alas jajar genjang, contoh soal nih, panjang 4 cm, tinggi 6 cm, dan lebar 5 cm, tinggi prisma 8. Berapa luas permukaan tersebut? Maka ini kita abaikan 5-nya. Maka 2, 4 kali 6, 2, 4 kali 8, ya. 2, 5 kali 8, hasilnya 190 cm. Ini mudah, ya, untuk luas jajar, luas prisma. Oke, jadi intinya untuk luas prisma itu kita harus mencari beberapa luas masing-masing sisinya, baik itu sisi kanan, sisi kiri, atau sisi depannya saja, bergantung terhadap alas prisma tersebut. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu volume prisma. Perhatikan lagi, teman-teman. Nah, prisma dengan alas persegi panjang identik dengan balok, ya. Prisma dengan alas persegi dan tinggi atau sisi identik dengan kubus. Maka volume prisma persegi panjang atau volume balik yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Prisma persegi yang tingginya sama dengan rusuk alas adalah kubus, sehingga volume prisma itu rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Secara umum volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Nah, ini juga berlaku untuk ketika alasnya itu berbentuk segitiga. Maka kalau luas segitiga dicari dulu luas alasnya. Luas alasnya berapa? Luas alasnya berapa? Setelah kalian teman-teman ketemu luas alasnya, maka dikali tinggi. Jadi yang penting luas alasnya dulu. Karena di sini segi 4,
maka sama dengan balok atau kubus, ya. Tapi beda dengan segitiga atau nanti trapesium. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, di sini ada contoh soal. Prisma tegak dengan alas jajar genjang panjang sama dengan 4, lebar 6. Tinggi prisma 8. Berapa peluang prisma tersebut? Maka luas alas kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi, ya. Karena jajar genjang itu sama sebenarnya dengan persegi panjang. Cuman dia memakai tinggi, ya, teman-teman. Jajar genjang panjang lebarnya itu 6. Nah, panjang kali lebar kali tinggi, maka hasilnya 192 cm pangkat 3. Ingat satuannya itu pangkat 3. Oke. Untuk latihan soalnya seperti ini, teman-teman, nanti bisa dikerjakan di buku catatannya. Latihan soal yang pertama, saya bacakan dulu. Sebuah roti berbentuk prisma dengan alas jajar genjang. Jika alas jajar genjang, alasnya itu 8 cm, tinggi 6, lebar 10, dan tinggi roti 15 cm, berapakah luas sisi roti dan volume roti tersebut? Jadi, teman-teman harus mencari luas dan volume jajar genjang. Yang kedua, sebuah prisma beralas persegi panjang mempunyai luas permukaan 376. Perhatikan. Jika panjang alas prisma 6 cm dan tinggi prisma 10 cm, tentukan lebar prisma tersebut. Nah, teman-teman bisa ya untuk menjawab soal yang ini, ya. Soal yang ini insya Allah bisa. Ini dikerjakan di buku catatan. Oke, kita lanjut. Ini adalah soal uji kompetensi khusus, ya. Ini adalah nanti akan saya lihat berapa nilainya di sini. Oke, kita akan teman-teman langsung dijawab pertanyaannya ini di buku catatan. Ini adalah soal latihan khususnya. Pertambahan volume prisma jika ukurannya berubah. Nah, perhatikan. Diketahui prisma tegak yang alasnya segitiga siku-siku, kan? Dengan ukuran sisi rusuk siku-siku alasnya 6 cm dan lebar 5 cm serta tinggi prisma 4 cm. Berapakah volume prisma tersebut? Mudah ya, teman-teman. Jadi nanti luas alasnya segitiga tadi dikali tinggi. Jika sisi siku-siku alas dan tinggi prisma tersebut bertambah 1 cm, perhatikan. Jika sisi siku-siku alas dan tinggi prisma tersebut bertambah 1 cm. Jadi tambahkan semua ini 1 cm. Berapakah volume prisma sekarang? Berapakah volume sekarang? Berapakah pertambahan volumenya? Buatlah sketsa gambar prisma yang menunjukkan pertambahan itu, ya. Nah, jika panjang sisi siku-siku bertambah 4 cm dan 3 cm serta tinggi bertambah 2 cm, berapakah volume prisma sekarang? Nah, ditambahkan lagi nih. Berapakah pertambahan volumenya? Buatlah sketsa gambar prisma menunjukkan pertambahan itu. Jadi nanti di sini berapakah volume prisma sekarang? Dicari dulu volumenya ketika dari awal ke sini. Berapa pertambahan volumenya? Pertambahan volume adalah volume yang sekarang ini dikurangi volume awal, volume yang ini. Oke. Itu saja untuk latihan khususnya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini tentang bangun ruang bidang datar dapat dimengerti semua oleh teman-teman. Kita sudah membahas secara khusus yaitu ada kubus, ada balok, dan ada prisma saat ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajari semua dengan saksama, ya, memperhatikan baik-baik. Insya Allah ini adalah materi yang mudah, ya. Oke, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa untuk matematika terus banyak berlatih soal, ya, karena matematika tanpa berlatih soal itu hanya akan sia-sia. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.